Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihini Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan isu moderasi beragama. Yeah. Dan juga kaitannya dengan kajian hadis. Moderasi beragama memang saat ini dalam konteks Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menarik. Moderasi beragama menjadi proyek negara, proyek nasional yang dikelola oleh negara yang kebetulan digawangi oleh Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan karena adanya geliat-geliat radikalisme yang muncul dari berbagai paham keagamaan yang dalam tanda kutip masih sangat eksklusif. Dan ada beberapa kelompok yang justru ingin merubah haluan negara menjadi haluan khilafah Islamiyah. Nah, inilah yang kemudian perlu diadakan semacam pembinaan terhadap seluruh umat beragama untuk berpikir secara inklusif dalam menjalankan agamanya. Kenapa begitu? Karena memang realitas Indonesia adalah negara yang multikultur, multi etnis, multi religion, multi faith ya. Jadi banyak keyakinan di dalamnya. Ini kalau kita bangun menggunakan model beragama yang sangat eksklusif, maka saya nggak yakin Indonesia masih tetap eksis. Nah, inilah yang perlu diubah cara pandang terhadap agama, cara beragamanya menjadi yang inklusif. Bukan berarti ini mengasumsikan bahwa agama itu radikal, bukan. Jadi yang dimoderasi bukan agamanya. Karena saya yakin, dan bahkan orang-orang yang lain juga mengamini, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan pada radikalisme. Seluruh agama mengajarkan pada kebaikan, saling berlomba untuk berbuat baik, untuk menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ada konsep salvation di sana. Nah, jadi nggak ada agama yang mengajarkan pada radikalisme. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik tolak. Yang dimoderasi bukan agamanya, tapi moderasi beragama. Ada bernya, beragama. Karena apa? Karena yang dimoderasi adalah cara beragama kita. Jadi bagaimana kita membangun pemahaman agama yang sangat moderat, di mana bisa menjadi pilar untuk membangun keutuhan bangsa Indonesia yang multi religious ini, ya, multi agama ini. Nah, ini. Lantas bagaimana dengan hadisnya, Pak? Apakah hadisnya tidak mengajarkan pada hal-hal yang bersifat moderat, Pak? Sebenarnya kalau kita mau mencari hadis-hadis yang bersifat moderat sangat banyak sekali. Apalagi hadis-hadis yang kemudian cara memahaminya dimoderatkan, tidak seeksklusif. Jadi hadis-hadis yang memang mengarah pada aktivitas atau pemahaman yang moderat itu sudah banyak. Apalagi kalau kita membangun pemahaman hadis itu menggunakan pendekatan moderasi, itu akan semakin kokoh
dalam proses moderasi beragama menggunakan hadis. Nah, dalam konteks ini menggunakan hadis ya. Oke. Nah, saya di sini hendak menyampaikan tulisan saya yang dimuat di jurnal Usuluddin Unsus Karyau. Oke. Kebetulan saat itu saya masih menggunakan afiliasi lemel saya, yakni di Yayan Salatiga. Oke. Di dalam jurnal itu saya menuliskan terkait dengan gagasan moderasi beragama dalam hadis arba'in Syekh Mahfud At-Tarmasi dan juga hadis arba'innya Mbah Hasyim Asy'ari. Pak, kok tokoh lokal yang diangkat, Pak? Sekalian saya mengenalkan ya, mengenalkan manuskrip Nusantara yang dibuat oleh ulama-ulama asli Indonesia yang berkaitan dengan kajian hadis. Nah, itu. Jadi ada beberapa penelitian, misalkan penelitiannya Ritchie ya. Ritchie itu menyatakan, jadi ketika isu radikalisme dan terorisme itu menggeliat di Indonesia, nampaknya ada beberapa kelompok yang ingin membuat semacam kontra-narasi. Jadi kalau tadi radikalisme berarti kontra-radikalisme. Berarti apa? Modernisme. Siapa yang menggawangi ini? Adalah santri. Ritchie dan juga beberapa peneliti yang lainnya termasuk ada Prof. Nur Aidi mengamini. Jadi keberhasilan santri dalam menjalankan misi keagamaan di Indonesia sejak awal, sejak masa pendirinya, mulai dari Wali Songo, terus para ulama-ulama lokal di berbagai daerah itu menggunakan pola yang hampir sama, menggunakan pola pesantren, di mana sumber utama dalam pengkajiannya adalah kitab kuning, Turos, bahasa Inggrisnya Yellow Book, Turos. Jadi kitab-kitab kuning itu. Kitab-kitab kuning inilah yang kemudian diajarkan kepada para santrinya ya, dengan cara dengan mengedepankan pemahaman yang sangat moderat. Lebih dari itu, seorang kiai juga memberikan contoh yang baik dalam melakukan sebuah tindakan perilaku kepada para santrinya. Jadi kiai itu sekaligus menjadi uswah hasanah. Sebagai menjadi uswah hasanah, contoh yang baik yang perlu ditiru. Nah, sehingga eksistensi dari kaum pesantren ini, mulai dari kiai dan santri ini ya, sekalipun masih ada gesekan sedikit-sedikit, tapi masih terlihat harmonis, masih terlihat moderat. Nah, inilah keberhasilan cara berdakwah di Indonesia. Maka dia memang menggunakan turos. Maka kalau turos itu memang menjadi kunci utama dalam mengembangkan moderasi beragama di Indonesia, maka kita ya harusnya mulai melacak manuskrip-manuskrip yang kebetulan dibuat oleh ulama Nusantara. Nah, dalam hal ini saya mengangkat hadis arba'innya Mbah Mahfud At-Tarmasi berjudul Al-Minha Al-Khairiyah dan juga karya Mbah Hasyim Asy'ari yang berjudul Arba'ina Hadisan Tata'allaqu bi Mabadi'i Jami'atin Nahdlatul Ulama. Kalau yang ini langsung jelas, jadi hadis-hadis ini memang sebagai argumentasi terhadap membangun argumentasi atas amalan-amalan kaum Nahdliyin ya, kaum NU. Nah, ini. Nah, ada yang menarik dari kitab-kitab hadis beliau itu. Ya, sekalipun semuanya menggunakan pola yang sama, menggunakan model-model hadis arba'in, karena ada semangat tersendiri untuk mengamalkan hadis terkait dengan 40 hadis itu ya, di sini saya sebutkan hadisnya. Man hafadha ala ummati arba'ina hadisan yantafi'una biha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati faqihan 'aliman. Ada lagi hadis man hafadha ya ummati arba'ina hadisan min amri diniha qila laha dakhala min ay abwabil jannati syitta. Jadi dia bisa besok di akhirat dia bisa masuk surga dari mana pintu surga yang diinginkan.
Selain itu, dia besok di hari kiamat juga dibangkitkan dalam kondisi yang sangat faqih dan alim. Yang begitu. Nah, ini. Jadi paling tidak semangat itu yang hendak dicapai oleh para penulisnya. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Jadi di saat hadis-hadis yang lain itu memang berisi terkait dengan kajian-kajian fikih atau kajian-kajian yang lain. Nah, yang ditulis oleh Mbah Mahfud At-Tarmasi ini justru dia klaim sebagai hadis-hadis musalsal atau hadis-hadis yang memang secara sanad nyambung ya sampai Nabi Muhammad SAW. Dia diambilkan dari kitab Sulasiyatul Bukhari, Sahih Muslim, Sahih An-Nasai, Sahih Ibnu Majah dan yang lain-lain ya, dan beberapa kitab yang lain. Nah, itu diklaim sebagai hadis yang musalsal. Jadi secara sanad hadis ini bisa dipertanggungjawabkan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, yang menarik adalah hadis yang pertama kali dicantumkan malah justru terkait dengan rahmah. Bagaimana bunyinya, Pak? Nah, ini hadisnya. Wa bis sanadil muttasil ila Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarakallahu taala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi mereka orang-orang yang saling mengasihi adalah mereka yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihanilah mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh mereka yang ada di langit. Jadi ini konsep prinsipnya adalah rahmah, saling mengasihi. Hadis ini muncul di saat negara Indonesia ini memang sedang mengalami penjajahan, anti humanisme. Ya, sejak kapan ada penjajahan yang peduli tentang humanisme, tentang kemanusiaan itu? Nggak ada penjajahan yang peduli pada kemanusiaan. Tetapi hadis ini kemudian dicatat oleh Mbah Mahfud At-Tarmasi, sekalipun beliau kemudian mengajar di Haramain ya, di Makkah. Tapi teks ini kemudian bisa dipahami bahwa penulisan hadis tentang rahmat di paling awal ini ada misi tertentu yang ingin disampaikan oleh Mbah Mahfud Termas, yakni terkait dengan saling mengasihi, di mana konteks saat itu sedang terjadi penjajahan. Maka penting kita untuk saling mengasihi, maka harus kita bangun rasa kemanusiaan itu. Humanisme kita harus bangun, jangan sampai kita kemudian menindas yang lain. Nah, itu. Di samping itu di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari juga sama. Nah, ini ada hadisnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu yarhamukumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Hampir mirip hadisnya, tapi substansinya sama. Teksnya hampir mirip, beda ya. Hampir mirip berarti beda kan? Kalau gini, ar-rahimun yarhamukumur rahman. Di sini nggak ada tabaraka wa taala. Langsung irhamu ahlal ard. Nah, ini irhamu yang Mbah Mahfud Termas itu irhamu man fil ardi. Nah, perhatikan ini. Irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Yang satu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi substansinya sama. Sama-sama menekankan pada sikap welas asih kepada sesama. Perawinya juga sama ya. Ternyata dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, sentralitasnya di situ. Jadi ada misi khusus. Jadi ada teks ditulis dalam buku itu tidak hanya mencantumkan kalau kita sudah mengenal teori yang namanya apa, teori wacana, tapi ada wacana yang sebenarnya tersembunyi di sana apa. Nah, itu yang perlu kita baca. Jadi bukan berarti kita hanya melihat oh hadis itu dicantumkan di dalam kitab hadis arba'innya Mbah Mahfud Termas dan juga Mbah Hasyim Asy'ari itu hanya sebatas sebagai hadis musalsal yang bisa dipertanggungjawabkan
sanadnya sehingga Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sebatas itu, harusnya kita telaah kenapa kok dari hadis ini muncul yang pertama kali, terutama yang di naskahnya Mbah Mahfud Termas. Kalau yang di Mbah Hasyim Asy'ari hadisnya kalau tidak salah di nomor 16, hadis yang ke-16 ya. Jadi tidak hadis yang pertama. Ada apa ini? Kenapa tidak menggunakan hadis yang lain yang sama-sama musalsal? Kan begitu. Ya. Kenapa kok justru hadis ini yang dimunculkan? Why? Nah, ternyata kita melihat konteks saat itu memang sedang terjadi penjajahan di mana rasa kemanusiaan itu tidak ada. Maka disinilah penting untuk membangun rasa kemanusiaan. Nah, jadi hadis yang disampaikan oleh beliau berdua ini sudah mengarah pada bagaimana sikap kita terhadap manusia yang lain. Harusnya kita saling mengasihi. Nah, disinilah pemahaman moderat yang hendak dibangun oleh Mbah Mahfud Termas dan juga Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab hadisnya. Secara lebih umum, ya, peta dari hadis-hadis yang ditulis oleh beliau berdua itu bisa dikategorisasikan dalam tabel ini. Kalian lihat sendiri ya. Jadi tema tentang religion and dakwah di dalam hadisnya Mbah Mahfud At-Tarmasi itu hadis nomor 3, 7, 9, 13 dan seterusnya hingga 39. Nah, ini bisa dilihat. Terus di hadisnya Mbah Hasyim Asy'ari di nomor sekian, bla 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 bla. Terkait dengan moralitas. Ya, terkait dengan moralitas. Ternyata hadisnya Mbah Hasyim Asy'ari justru lebih banyak yang berbicara terkait dengan moralitas. Ada berapa hadis ini? Sementara di Mbah Mahfud At-Tarmasi hanya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8, hanya 8. Terus ada terkait dengan peribadatan, worship. Ya, sekian. Bahasa Mas Ari malah justru lebih sedikit. Al-imarah. Al-imarah ini ternyata ada terkait dengan konsep kepemimpinan. Jadi memang penting juga tentang kepemimpinan itu. Nah, hadisnya di sini nomor sekian sekian sekian, Bahasa Mas Ari nomor sekian 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 ini. Ya, bisa dilihat ya. Oke, ada nomor 2, 12, 16 dan seterusnya. Yang terakhir tentang jinayah atau kriminalitas. Di Mbah Hasyim Asy'ari tidak menyinggung masalah hadis-hadis jinayah. Di hadisnya Mbah Mahfud At-Tarmasi ada 4 hadis. Nah, ini polanya yang berbeda tapi sama-sama menggunakan pola hadis arba'in atau sekitar 40 hadis. Tapi peta terkait dengan moralitas ini justru lebih tinggi, lebih dominan. Disinilah maka kita perlu menarik kesimpulan bahwa ulama-ulama Nusantara sejak awal itu memang sudah mencoba menanamkan pemahaman yang sangat moderat di Indonesia. Dalam kitabnya pun sama, sudah terbuka mereka. Nah, ini kalau memang mau mengkaji lebih lanjut silakan dibaca nanti tulisan saya ini ya. Nanti saya akan share jurnalnya ini. Semoga kalian bisa memahami. Amin. Ya, bahasa Inggris tulisannya. Oke. Jadi setidaknya turas atau kitab kuning itu memang bisa menjadi alternatif untuk membangun pemahaman yang moderat dalam beragama. Jadi bagaimana sikap kita dalam beragama, apakah kita eksklusif ataukah kita inklusif. Namun yang kami harapkan adalah cara beragama yang sangat inklusif. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dan kita pelihara. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hadis dan isu moderasi beragama. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.